warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Wijayanti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Farmasi semester 3 dengan NIM SK52008. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 1 mata kuliah Pendidikan Agama, yaitu tentang pentingnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, atau mengapa sih pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai dari tingkat dasar, SMP, dan SMA. Ada beberapa hal yang terkait dengan pendidikan agama Islam, yaitu 1. Pendidikan agama Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, prioritas utama yang menjadi orientasi ke depan pendidikan agama Islam adalah keseimbangan antara urusan duniawiyah dan ukhrawiyah. Yang ketiga, pendidikan agama Islam merupakan proses memanusiakan manusia seutuhnya untuk menjadi manusia yang sempurna. Yang keempat, pendidikan tidak hanya mengacu pada tujuan kognitif semata, melainkan juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang kelima, secara substantif dalam pendidikan Islam terfokus pada pembentukan anak didik yang bermoral dan berakhlakul karimah sehingga menjadi manusia yang ideal dalam segala lingkup kehidupan. Selanjutnya akan saya bahas kedudukan pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Peran penting agama ini berfokus pada lingkungan lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang salah satu mata kuliahnya berkaitan dengan perkembangan moral dan perilaku, yaitu pendidikan agama. Mata kuliah pendidikan agama pada perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok mata kuliah umum, yaitu kelompok yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat, yang juga merupakan pendamping bagi mahasiswa agar bertumbuh dan kokoh dalam moral dan karakter agamaisnya, sehingga ia dapat berkembang menjadi seseorang yang tinggi moralnya dalam mewujudkan keberadaannya di tengah masyarakat. Selanjutnya, pengembangan sistem pendidikan agama di perguruan tinggi umum, yaitu pelaksanaan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkannya TAP MPRS nomor 11 tahun 1960 dan Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 1961 yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Dengan ketetapan tersebut, eksistensi pendidikan agama Islam sebagai sarana pembentukan kepribadian mahasiswa semakin kuat. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa hingga tahun 2002, muatan kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum masih meneruskan materi yang telah diterapkan pada masa Orde Baru. Meskipun mata kuliah ini dimasukkan sebagai salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, namun sejak tahun 2002, muatan kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum mengalami perubahan yang cukup drastis. Ada beberapa fungsi pendidikan agama Islam, yaitu 1. Sebagai penanaman ilmu kepada peserta didik, agar mahasiswa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sebagai pencegah, pendidikan agama Islam diajarkan tidak lain berfungsi sebagai pencegah perilaku siswa agar tidak melenceng ke dalam hal-hal yang negatif. Yang ketiga, sebagai perbaikan. Dengan mempelajari pendidikan agama Islam, diharapkan nantinya mahasiswa dapat merubah sikapnya dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, sebagai pengarah. Pendidikan agama berfungsi sebagai pengarah tingkah laku manusia agar senantiasa berbuat baik di jalan Allah SWT. Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai mengapa sih pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi, yaitu pendidikan agama ingin membentuk mahasiswa agar menciptakan kebaikan untuk dirinya maupun untuk masyarakat, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, baik urusan pribadi maupun urusan publik. Selain itu, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan pribadi yang soleh dan solehah, membentuk anggota masyarakat yang berbudi luhur, dan juga menciptakan calon-calon pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh dengan tauladan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.